Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok belajar dan pembelajaran akan mempresentasikan teori belajar revolusi sosiokultural dan teori humanistik. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu Eka Juliasari Tirta, Dana Rizkiawan, Fadila Zafa Armandini, Nurufati Niadadisa, Pranavista Pujangga, dan Wildan Nalvan Nafis. Untuk teori yang pertama adalah teori belajar revolusi sosiokultural. Teori belajar revolusi sosiokultural adalah peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Teori belajar sosiokultur berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, saya Dana Rizkiawan akan menjelaskan tentang dasar terbentuknya teori revolusi sosiokultural. Ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar sosiokultural, yaitu satu Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa atau kemauan individu, artinya pengetahuan berasal dari individu. Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya dibanding orang-orang yang lebih dewasa. Dua Vygotsky. Jalan pikiran seseorang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial atau aktivitas dan bahasa yang digunakan, yang dilatari sejarah hidupnya. Peningkatan fungsi-fungsi mental bukan berasal dari individu itu sendiri, melainkan berasal dari kehidupan sosial atau kelompok. Menurut Vygotsky, konsep penting teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural. Yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu tataran sosial, tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, dan tataran psikologis di dalam diri orang yang bersangkutan. Yang kedua, zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Yang ketiga, mediasi. Ada dua jenis mediasi, yaitu mediasi metakognitif dan mediasi kognitif. Mediasi metakognitif adalah penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan regulasi diri, meliputi self-planning, self-monitoring, self-checking, dan self-evaluating. Mediasi kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Zafa Armandini akan membacakan materi selanjutnya, yaitu penerapan teori sosial budaya dalam pembelajaran. Penerapan teori sosial budaya dalam pendidikan dapat terjadi pada tiga jenis pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan informal atau keluarga. Yang kedua, pendidikan non-formal. Yang ketiga, pendidikan formal. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari teori sosiokultural. Kekurangan dari teori ini yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu, diteliti oleh para teoriwan perilaku. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dari teori ini yang pertama adalah anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensinya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang terakhir, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya. Terima kasih. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama ada Arthur Combe. Combe berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua ada Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik.
Yang terakhir ada Rogers Smith Rogers. Pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Selanjutnya, saya Pranavista akan melanjutkan dari Nurul Fatin. Manfaat teori belajar humanistik. 1. Mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. 2. Membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanistik. 3. Mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. 4. Mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Lalu ada ciri-ciri teori humanistik. 1. Menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. 2. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. 3. Melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. 4. Mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. 5. Mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. 6. Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya ada konsep teori belajar humanistik. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting yaitu kognitif dan afektif. Baik, saya akan lanjutkan dari rekan saya Prana tentang macam-macam teori belajar humanistik. Pertama, teori belajar Arthur Combs. Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidik menjadi kunci terlaksananya teori belajar ini di sekolah. Penduduk juga harus memberikan pemahaman bahwa nilai bukan hal utama yang ingin dicapai dalam pembelajaran, melainkan proses untuk mendapatkan pengetahuannya. Yang kedua, teori belajar Bloom dan Krathwohl. Teori belajar yang dikemukakan Bloom dan Krathwohl ini fokus pada hal-hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang setelah melalui proses belajar. Teori ini juga menjadi latar belakang ditemukannya taksonomi Bloom yang kini dikenal di dunia pendidikan Indonesia. Yang ketiga, teori belajar dari Carl Rogers. Teori ini dikemukakan oleh tokoh psikologi humanistik dari Illinois, Amerika Serikat. Menurut Carl Rogers, belajar harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar wajib dimiliki oleh individu yang sedang belajar. Yang keempat, teori belajar Maslow. Teori yang dikemukakan oleh Abraham Harold Maslow ini berpandangan bahwa setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan hierarkis. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kekurangan yang pertama adalah proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Dan kelebihannya adalah yang pertama adalah menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.